212. Apa faedahnya? Apa terus Islam maju terus? Setelah ada sholat Jumat di Monas 212, Islam maju gitu, Islam berkembang itu? Boten, tidak menghasilkan apa-apa itu. Karena itu bukan kebangkitan Islam, tapi itu adalah politik. Satu-satunya orang yang berkata terang-terangan hanya saya. Yang lainnya banyak yang sependapat tapi nggak berani. Saya mengatakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Wartawan tanya, kenapa? Karena sholatnya di lapangan, tidurnya di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabul fadilah, hadratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabul ma'ahid, ashabat turuq sufiyah al mu'tabarah, wabil khusus hadratis Syekh Kiai Haji Imam Subki Ibn al-Maghfurlah, hadratis Syekh Kiai Haji Najmuddin muassis Ma'had al-Bayan al-Mubarak fi, Kiai Mahsun Ibn Kiai Najmuddin, wa baqil usratil ariqah an-nabilah min hadzal ma'had, baik para kiai maupun ibu nyai yang saya hormati. Kiai Abdul Mu'in dari Citangkolo, a'azzahullah. Kiai Adib dari Wonosobo, ini teman saya ini. Akramahullah. Dan para kiai yang lain, pengurus cabang NU, MWC NU, Muslimat Fatayat, Ansor Banser, PMI, Jamatul Mu'tabarah As-Sufiyah, An-Nahdiyah, Jamiatul Qur'an Hufadz, Pagar Nusa, Pergunu, Sarbu Musi, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Hudur. Yang saya hormati Bapak Camat Majenang, camatnya santri ini, fasih banget. Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak KUA yang saya hormati. Pesantren merupakan Al-Hisnul Hasin. Coba tirukan, Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh. Bentengi apa? Bentengi dua hal. Satu, ta'alimul Islam wa mabadihi ala tariqati madhabi al-sunnati wal jamaah, menjaga, membentengi ajaran Islam yang sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, membentengi keutuhan, keselamatan negara Republik Indonesia. Jangan dikira pesantren tidak memelihara itu. Pesantren sangat berjasa memelihara, mengawasi, mengawal, membimbing masyarakat agar tetap taat pada negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh santri satupun yang menyimpang dari itu. Itu pesan pesantren. Oleh karena itu, tanpa pesantren Islam hanya pelang mawon, pelang ngerti nggih? Hanya nama doang kalau tanpa pesantren. Begitu pula tanpa pesantren, keutuhan keselamatan negara Republik Indonesia dikhawatirkan berantakan kalau tanpa pesantren. Ceritanya begini, dulu Belanda melarang pribumi sekolah. Yang boleh sekolah non muslim, Cina boleh sekolah, tapi kalau orang pribumi yang muslim tidak boleh sekolah. Ngoten nggih ceritanya.
Pada tahun 1902, Belanda merubah politiknya, membuka pintu lebar-lebar untuk pribumi. Ada yang kelewat Al-Mukarram yang saya banggakan, Dr. Fathul Amin Aziz, Ketua Yayasan Al-Bayan, yang saya hormati. Pada tahun 1902, Belanda membolehkan pribumi sekolah. Nah, para kiai-kiai curiga, ada apa ini Belanda ini? Dulu melarang sekolah, sekarang malah membolehkan. Pasti ada tujuan yang tidak baik. Daripada anak-anak kita, generasi kita menjadi murtad, menjadi sekuler, menjadi liberal, lebih baik tidak usah sekolah. Maka kiai-kiai bikin pesantren, malah mengharamkan sekolah. Bapak kulo nembe wafat tahun 90 padahal, kan kiai baru kemarin ya, wafat tahun 90 ayah saya itu mengharamkan sekolah. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan dong, dari kiri itu haram. Muhammadiyah menerima, menyambut gembira, sehingga Muhammadiyah sekolah. Nah, ringkas cerita, setelah banyak lulusan sekolah, Muhammadiyah berjasa besar. Muhammadiyah berjasa besar menjaga, mengawal akidah, pendalaman agama. Gak diurusin itu, yang penting ngawal masyarakat kota agar Islam tetap Islam, jangan murtad walaupun kerja sama Belanda. Kiai-kiai NU tidak mengawal akidahnya, imannya orang kota karena kayak di kampung. Akan tapi Kiai NU fokus pada tafaqquh fiddin, tafaqquh fi ulumiddiniyah ala thariqat ahlussunnah wal jamaah. Maka kiai-kiai fokus pada pesantren, mengkaji tafsir, hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, badi', usul fikih, tarikh, ilmu kalam, akhlak, pen kono. Yang perkotaan ambil situ Muhammadiyah, saya tak ngurusi ilmu mawon, kira-kira itu kira-kira. Maka dulu ini cerita dulu, yang sudah dokterandes gak usah pakai kiai. Ente udah dokterandes gak usah kiai, bagi-bagi dong, masa mau diambil semuanya? Muhammadiyah gak ada kiai, adanya dokterandes waktu itu loh ya, waktu itu. Nah, kiai adanya di mana? Di NU. Ringkas cerita seperti itu. Maka setelah merdeka, baru NU pun membuka sekolah-sekolah, bahkan NU membolehkan perempuan menjadi hakim. Ada Kuliatul Qadha di Solo, dibuka oleh Mbah Bisri Samsuri, perempuan boleh kuliah, berarti jebolannya boleh jadi hakim. Wadon jadi hakim boleh. Kalau jadi hakim boleh, berarti jadi kepala desa, bupati, camat, gubernur, presiden, ya boleh. Itu semenjak sekitar tahun 50-an lah, tahun 50-an. Bapak sekalian, kita harus bangga dengan pesantren, karena pesantren benteng ilmu, benteng ma'rifat, benteng pengetahuan tentang Islam. Kalau tanpa pesantren, Islam tinggal namanya saja. Dan harus tahu, Islam bisa maju sampai sekarang, Islam bisa ada sampai sekarang, tidak bubar agama Islam, karena ilmunya ulama. Bukan karena politik, bukan karena apa, demo, takbir 212, ayo orang Majenang banyak berangkat, saya tahu. 212, apa faedahnya? Apa itu Islam maju terus? Setelah ada sholat Jumat di Monas
212 Islam maju gitu, Islam berkembang itu. Boten, tidak menghasilkan apa-apa itu. Karena itu bukan kebangkitan Islam, tapi itu adalah politik. Satu-satunya orang yang berkata terang-terangan hanya saya. Yang lainnya banyak yang sependapat tapi nggak berani. Saya mengatakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Wartawan tanya, kenapa? Karena sholatnya di lapangan, tidurnya di masjid. Orang Majenang berangkat ke Jakarta, arep nang diawakmu, mau ke Jakarta, ada apa? Sholat Jumat sana. Di mana sholatnya? Di lapangan Monas. Nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Ayo, coba pikir. Sholatnya di lapangan, tidurnya di ngompol, ngiler, ngeces ning masjid. Kewalik mboten? Itu kebangkitan Islam itu? Bukan. Maka Islam tidak akan maju hanya dengan demo, dengan takbir, hanya dengan sholat di Monas. Nggak akan maju Islam itu. Majunya Islam bi'ilmil ulama. Paham boten? Tadi juga sudah saya singgung tadi waktu di Istemik tadi. Orang yang pertama kali menyempurnakan tulisan Arab, Quran ditulis dengan tulisan Arab waktu zaman Nabi Muhammad, zaman Rasulullah, tidak ada titiknya. Ba, ta sama, jim, ha, kho, podo, dal, gak ada bedanya, ro, zai sama, sin, shin sama. Tapi sahabat bisa baca, bisa. Setelah Islam berkembang semakin meluas, orang-orang yang di luar Arab kesulitan baca tulisan Quran. Apa bedanya ba, ta, ya ini, nun barang apa bedanya itu? Maka orang yang menggagas menyempurnakan tulisan Arab, membuat titik pada huruf Arab, bukan sahabat, ulama. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa namanya? Awas kalau lupa, awas. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, jim titik 1 di tengah, ha non titik, kho titik 1 di atas. Yang buat siapa namanya? Tahun berapa? Sudah ada titik, masih bingung baca Quran. Masih banyak orang nggak bisa. Maka ada seorang ulama yang berjasa ini, saya lagi nyeritakan jasanya ulama ini. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Tahun 175 Hijriah membikin syakal, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Yang bikin siapa namanya? Sarapannya ampas kelapa ini jelas ini. Otaknya otak ampas kelapa. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, telur. Wah, cerdas Pak kalian. Jangan sarapannya kelihatan ampas kelapa terus. Sudah ada fathah, dhamma, kasroh, masyarakat bisa baca Quran. Alhamdulillah, jelas baca Quran. Titik wis ono, harakat sudah ada. Tapi orang Cilacap baca Qurannya masih salah. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Nggih boten? Nang ngundang kula sangit ngakil, insyaallah. Awas nang ngundang aku sangit ngakil. Kiai Sangit, Masya Allah. Itu artinya keluarnya suara nyebut huruf salah. Suara itu apa? Makhrajnya salah, keluarnya suara dari tenggorokan. Maka ada seorang imam berjasa besar, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang wafat tahun 224 Hijriah, menciptakan ilmu tajwid tilawatil Quran.
ilmu untuk memperbaiki baca, ilmu tajwid, baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Baru tahun 200-an ada itu. Kanjeng Nabi sudah wafat 200 tahun. Paham boten? Itu jasanya ulama. Kita tinggal pakai, baca sudah ada harokatnya, sudah titiknya baca Quran, tajwidnya wis bener. Paham boten? Jasanya ulama. Panjenengan enggak kroso utang budi pada Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, utang budi pada Imam Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, utang budi pada Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali. Kroso utang boten? Kalau saya ulangi tanya apa betul? Coba ya, coba saya ulangi ya. Yang bikin titik siapa? Yang bikin harokat siapa? Yang bikin ilmu tajwid siapa? Ini sarapannya sega goreng, segane wis basi wis. Kulo nggih seneng, kulo sega goreng seneng, tapi nasinya masih baru. Nasi wis basi, wis asem-asem ya. Wis mambu digoreng. Kasih mecin lagi. Wah kenang putu ini dedel otaknya balik. Ada lagi. Akhir abad pertama Hijriah banyak hadits palsu. Qala Rasulullah padahal enggak itu, bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil salah satu ulama namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, tolong Syekh, cepet-cepet bikin metodologi ilmu untuk menseleksi hadis. Mana yang sahih, mana yang enggak bener. Cepet, metodenya gimana? Siap enggak? Siap. 1 minggu jadi, seminggu jadi, gawe ilmu naiku. Syekh Syihabuddin menghadap Khalifah bin Abdul Aziz, sudah siap, sudah jadi. Apa namanya? Ilmu mustalahil hadis. Apa? Hadis sahih syaratnya ada 4. Murid dengan guru muttasil langsung. Nomor 2, si guru ini harus thiqah, bisa dipercaya, nggak pernah bohong. Nomor 3, dobit, cerdas, nggak pernah lupa kalau sampean. Nomor 4, adil, kelakuannya bener, kelakuan apik wong iki. Ora tau nipu, ora tau bohong, ora tau nyolong brambang, ora tau nyolong sendal di masjid lah. Baru hadisnya sahih. Kurang 1, syarat 4 kurang 1, namanya hasan. Kurang 2, namanya dhaif. Dhaif pun macam-macam, munqati', maqtu', mauquf, mursal, mu'an'an, mu'allal. Pengajian kayak ilmu kayak gini ini adanya hanya di pesantren. Di sekolah yang resmi yang formal nggak ada itu pelajaran seperti itu. Betul nonton Ibu? Hanya di pesantren. Di sini diajarkan nggak? Diajarkan nggak? Mustalah hadis. Alhamdulillah. Ada lagi. Ada gubernur Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya lah. Dulu namanya Mawaro An-Nahr namanya. Sebelah sononya Bengawan. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Yazid bin Ubaid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i lahir di Ghaza, Palestina, yang sekarang sering dibom oleh Israel itu. Tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 di Mesir. Jadi usianya hanya 54, tua saya. Saya sekarang 71. Masya Allah. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, Imam Nawawi 45, Imam Surwardi 38. Bapaknya Gus Dur Kiai Wahid Hasyim, panitia 9
persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno, Muhammad Hatta, Agus Salim, Karim Mudakir, Abi Kusno, Laimana Marimis, Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, 39 umurnya wafat. Jadi ada orang umurnya pendek tapi berkah jembar, ada orang umurnya dowo tapi sempit. Orang no faedah kecuali pilkada, lumayan suara siji lah, nambah suara PKB lah. Gubernur kirim surat datang Imam Syafi'i, Syekh Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar, gimana caranya? Kata gubernur tanya, saya ingin paham syariat Islam. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Awas nak benjeng kelalen. Rabi' sini, ambil pulpen, ambil kertas. Ini ada surat dari gubernur ini. Ayo jawab, yuk dijawab. Naktub ar-risalah, ayo tulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Rabi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Dibaca tidak di sini Kiai? Ngimpi lihat aja belum pernah ya? Kitabnya tuh ngimpi lihat pernah tidak? Ngimpi lihat, ngimpi. Itu kitab Ar-Risalah, surat Syafi'i itu kepada gubernur, maka namanya kitabnya apa? Ar-Risalah, surat. Isinya gimana isinya? Nah, ini ringkas saja, ringkas ini. Kalau rinci 4 semester 2 tahun. Gubernur, kalau ente ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Quran. Ayat Quran itu macam-macam tipenya, tidak satu tipe tapi banyak. Ada ayat muhkamah yang sudah pasti baku, nggak usah tafsir, nggak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad, nggak usah tafsir, Allah siji wes. Nomor 2 ada ayat mutasyabihah, ayat masih remeng-remeng, samar, nggak jelas. Apa itu contohnya? Contohnya, aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan, mula masah. Mana senggolan bawa polis, la mastum, mula masah, batal. Kata Imam Syafi'i, senggolan, suami istri senggolan, nggak sengaja, tidak syahwat, kakek-kakek dan nenek-nenek, batal wudunya. Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat nggak apa-apa. Imam Ahmad bin Hambal kalau sengaja saling merangkul, saling memeluk, batal. Kalau enggak batal. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja, nggak batal, kecuali satu yang batal. Kecuali yang jawab, kecuali apa itu satu itu? Kecuali kalau sudah yang satu baru batal. Ciuman nggak batal, pegang-pegangan sampai syahwat nggak batal. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kecuali kalau satu baru batal, yang satu itu. Pekerjaan jenengan tiap malam dulu lah satu. Ya kalau wis tua nih, kalau wis tua jenengan masih nom. Berarti ayat itu namanya ayat mutasyabihah. Ayat apa namanya? Kalau qul wallahu ahad ayat muhkamah apa? Ada lagi ayat mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah, mutlak, gak bisa ditawar itu. Ada lagi yang muqayyadah dengan syarat, wa ulil amri minkum, kamu harus taat pada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik jangan ditaatin. Paham boten? Taat pada Allah, taat pada Rasulullah, perintah mutlaqah. Tapi taat pada pemerintah muqayyadah. Apa namanya? Ada lagi ayat ammah dan khosoh. Ayat umum, aqimus sholah, aqamus sholah,
yuqimunas shalah, aqimis shalah. Siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Ada dari ayat perang, perintah perang. Banyak di Quran perintah perang. Perangilah orang kafir, perangilah mereka itu. Itu khusus itu. Apa khususnya? Kalau lagi perang, apa? Kalau Indonesia diserang, lagi perang, ayo semuanya angkat senjata. Sebisa-bisanya kita lawan mereka itu. Tapi kalau lagi aman gini aman, masa ngebom? Orang Majenang ada ini barangkali. Wonten ya orangnya. Banyak. Jadi ceritanya ini ayat walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo keluar dari rumah, perangi orang kafir. Kamu membunuh atau kamu dibunuh, surga balasannya. Ditunggu bidadari cantik sudah siap pakai telanjang. Makanya kata mereka penganten. Bom bunuh diri itu penganten. Ditunggu-tunggu bidadari. Paham betul? Itu ayat khusus. Ceritanya Madinah dikepung, diserang 10.000 orang kafir. Sampai Kanjeng Nabi damel khondak, damel apa? Parit-parit, kalen-kalen, melindungi kota Madinah. Masya Allah, sengsara itu, waktu sengsara itu, kerja keras. Begitu orang kafir datang 10.000 dipimpin oleh Abu Sufyan, kaget ada parit. Gimana? Di antara kudanya mereka ada yang bisa loncat parit. Beberapa kuda mereka orang kafir bisa loncat parit. Beberapa sahabat ketakutan sembunyi nang jero rumah. Sembunyi dalam rumah, dikunci rumahnya. Takut. Turun ayat itu. Jangan takut. Keluar. Lawan mereka. Kamu mati. Atau kamu yang mati. Atau kamu membunuh. Atau kamu yang mati. Surga balasannya. Jadi ayat ini ayat khusus. Kalau kita harus tahu asbabun nuzul. Harus tahu konteks turunnya ayat. Bukan perintah umum. Paham betul? Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Orang Surabaya radius 80 km, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Madura harus keluar dari rumah lawan pasukan Nika. Bung Tomo takbir. Perang dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet. Bukan Cilacap, bukan Buntet. Cirebon. Wakilnya Kiai Wahab Tambak Beras. Terjadi peperangan yang luar biasa, tidak seimbang. Tapi hari pertama perang, Brigjen Malabi komandannya dari Nika, dari Inggris, mati. Mobilnya meledak. Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati. Yang pasang bom di mobil bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Siapa namanya? Sayang Harun tidak menjauh. Saya pasang bom, dia melihat, ingin tahu hasilnya, dikira mercon apa? Harun pun gugur, Harun pun syahid karena nggak lari menjauh, malah lihat kayak apa meledaknya itu. Dikira mercon, sama dengan mercon. Ada lagi santri namanya Asy'ari, kebetulan namanya Asy'ari, naik ke atap hotel Orient. Sekarang masih hotel utuh, masih hotel Majapahit sekarang namanya, masih utuh, masih sejak zaman Belanda. Hotel Orient, naik ke atap hotel itu, merobek-robek bendera Belanda, mengganti dengan merah putih, ditembaki dari bawah. Rupanya dia sakti apa yang nembak kurang pinter, apa dia punya kesaktian. Selamat, hidup sampai selesai perang masih hidup. Itulah sekilas perang 10 November, Hari Pahlawan Nasional, berkat ada fatwa Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober. Maka tanggal 2 Oktober menjadi hari paham boten? Kalau lagi perang, Kiai Hasyim pun perintah orang suruh lawan. Kalau lagi aman, ya jangan sekali-kali membikin onar, bikin ribut, bikin gaduh. Nggak boleh. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim
thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang munafik, orang yang hatinya busuk, dan orang yang bikin gaduh di kota Madinah, wal murjifuna fil Madinah, orang atau kelompok yang bikin ribut di kota Madinah, usir Muhammad, keluarkan dari kota Madinah. Paham boten? Paham boten? Orang yang bikin gaduh di Majenang, setuju diusir? Setuju? Orang belum jawab, setuju? HTI, wong Majenang itu ketuanya Ismail Santo, diusir? Wahabi, Salafi, Quran itu wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim. Orang yang bikin ribut di kota Madinah, usir Muhammad. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Jangan biarkan hidup bersama kamu di Madinah. Jangan bersama-sama kamu di Madinah Muhammad. Keluarkan dari kota Madinah. Kalau kita gak usah diusir, usir ideologinya. Setuju? Usir ideologinya. Orangnya masuk NU. Ngoten nggih? Pun. Ayat khusus. Ada ayat hakiki realistis dan ayat majazi metafor. Yang metafor apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Gusti Allah di atas tangannya wong kafir. Bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Kalau punya tangan nanti pertanyaan jarinya berapa nanti? Apa itu yadullah? Kekuasaannya Allah di atas kemampuannya orang kafir. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi akan mati semua kecuali mukanya Allah. Bukan muka. Allah nggak punya muka. Kalau punya muka pertanyaannya hidungnya mancung apa enggak, berkumis apa enggak, berjenggot apa enggak. Tapi zatnya di muka bumi orang akan mati semua kecuali zatnya Allah. Walaupun dalam Quran katakan wajah muka. Ngoten nggih? Itu namanya ayat majaz, metaforis, metafor. Ada lagi wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris rapih soffan soffa. Wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Apa bendera merah putih? Pagi Senin apa? Inspektur upacara Gusti Allah. Yang datang bukan Allah, yang datang perintahnya malaikat baris. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbika. Yang datang perintahnya. Ngaji ngeten niki teng pesantren wonten paham mboten? Nggih Pak Adib, di IAIN ada nggak di IAIN? Ada nggak? Di IAIN diajari gini nggak? Di pesantren adanya ini. Ini ilmunya Imam Syafi'i. Bun, itu ringkas saja nih. Nah kalau pengen paham ngaji dewe, maksud saya aja bisa paham begini 2 tahun kok. Sampai pengen 10 menit paham. Wis paham Quran kata Imam Syafi'i, datang suratnya kepada gubernur. Sudah paham Quran belum cukup. Quran saja belum cukup. Harus hadis, sunnah. Nah, kenapa? Karena Quran sangat global. Contoh, Quran perintah sholat, aqimus sholah, aqimis sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah. Ping swidak 60 kali tentang iqomus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Wonten boten tentang Quran. Gak pernah baca Quran gak bisa jawab nih. Kelihatan. Pernah baca Quran boten? Al-Fatihah, Qulhu, Falak, An-Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi, Lail Samawat, La ilaha illallah, tahlil berkat. Tapi penting, berkat itu penting. Berkat itu penting. Kalau iso semene dipakai berkat karo orang tua. Ayah saya bukan pengusaha, bukan pejabat, bukan pedagang. Berkat, Masya Allah. Kalau pulang dari acara itu dapat berkat kepala kambing separoh.
Anaknya diundang semua makan, sudah kenyang bubar lagi. Anaknya ya niki mboten sombong nggih, mboten sombong nggih. 5 anaknya tuh. Alhamdulillah. Kiai Ja'far kakang kula sudah wafat. Ketua Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Adik saya Mustafa Akil, sekarang menantunya Mbah Mun. Sekarang Ketua Dewan Syariah Partai P3. Itu Mustafa Akil. Adiknya lagi ini Ahsin, sudah meninggal tapi. Yang terakhir namanya Ni'amillah, S1 Al-Azhar Mesir. Ya Allah. Nomor 2 kula lumayan daripada sepil lah. Dipakani berkat. Oh, berkat itu gizinya komplit. Ada dagingnya, ada ikannya, ada rambutan satu tapi ada rambutan, ada pisang, ada salak, tapi satu-satu nggih. Gizinya komplit. Bon. Kalau panjenengan baca Quran, Bu, dari awal sampai akhir tidak akan ditemukan ayat yang mengatakan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten di Quran itu. Ya Allah, segitu pentingnya sholat. Quran nggak menjelaskan 5 kali namanya apa-apa, nggak ada di Quran. Paham betul? Nah, semua orang tahu maca Quran ngandel Quran pun percaya Quran lah. Semua tahu maca Quran. Nah, penasaran? Kalau penasaran, ayo baca awal sampai akhir. Cari ada nggak penjelasan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten. Lah adanya di hadits qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu orang Islam sholat 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Wontennya datang ini Quran betul wonten. Jadi harus paham hadis. Kata Imam Syafi'i datang suratnya, datang gubernur. Hadis macam-macam. Ada hadis mutawatir. Rawahu jam'un an jam'in la yuhtamul fil kidb wal khata'. Hadis diriwayatkan oleh umat, gak mungkin salah, gak mungkin bohong. Ada lafdzan wa ma'nan, tapi yang paling banyak ma'nan la lafdzan. Nomor 2 hadis masyhur terkenal. Nomor 3 hadis aziz yang bagus. Nomor 4 hadis ahad individual. Pengen paham jenengan ngoten. Pengen paham. Yang ngaji dewe. Gak cukup malam ini, gak cukup. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup kata Imam Syafi'i. Apa? Akal harus dipakai. Akal harus dipakai. Akal ulama tapi untuk akal sampean. Alah, insyaallah. Ganteng ora, akalnya bendo lah, insyaallah. Ayu ora, bodoh pisan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu fardu, pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh dosa. Pinter itu kalau bodoh alhamdulillah paham. Akal harus dipakai. Akal ulama kumpul musyawarah menghasilkan namanya ijma, konsensus. Apa? Contoh arkanus sholati sab'ata asyar, rukunnya sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud, 17 rukunnya sholat. Bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari jawab dari ma'ul ulama. Ya, itu contohnya aja. Oleh karena itu kita orang Islam sekarang harus taklid pada imam. Salah satu imam 4, tapi kita Indonesia semuanya Syafi'i. Harus tahu pada Imam Syafi'i. Ada orang sholatnya bagus. Saya tanya misalkan, sholatnya bagus Ustaz, belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung Quran dan hadis. Wallahi bohong. Tempeleng aja orang kalau bohong itu. Itu jawaban yang benar. Saya belajar dari ayah, dari ibu, dari bapaknya, dari ibunya, dari ustadz, dari kiai, dari guru.
dari imam musola di sebelah rumah, nanti imamnya itu dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya, dari ustadznya, dari imamnya, mentok datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya. Hadis yang paling nomor 1 hadisnya siapa? Imam Bukhari, sudah cukup. Quran hadis. Ya saya juga tahu hadis yang paling nomor 1 ini Imam Bukhari. Masa kutuain orang tahu, orang ruh ya ruh. Ente tahu enggak? Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya. Yang sahih 4.000, salah diseleksi sahih 4.000. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail, Uzbekistan, Bukhara, wafat tahun 256. Sing pinter nomor 1 ahli hadis, muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Ente SAG cilacap manjer SAG gak mau taklid. Imam Bukhari ahli hadis nomor 1, taklid pada Syafi'i. Ya sudah kalau gitu Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Ibnu Maskaweh. Ibnu Maskaweh muridnya Imam Syafi'i. Ya udah Abu Daud muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa yuk? Ayo mau apa? SAG, Masya Allah, sarjana alam. Sekolah tinggi swasta malah. Dosennya sering mencret. Dianya sering bolos. Bayar 500 juta di wisuda. SAG. Sarjana alamil ghaib. Pak, mboten guyon, kula mboten guyon. Imam Ghazali semono pintere. Ngarang fikih Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 3 jilid, Al-Basit 4 jilid. Usul fikih Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Akhlaq, Bidayatul Hidayah, Adab Dunya Waddin, Mizanul Amal, Filsafat, Tawfiqul Falasifah, Maqasidul Falasifah, Ilmu Kalam, Al-Tisaf I'tiqad, Lija'an fi Ilmil Kalam, Tasawuf, Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Semono pintar Imam Ghazali taklid pada Imam Syafi'i. Imam Muhammad Fahrazi, Muhammad bin Umar Fahrazi, karangannya 200 lebih, antara lain tafsir Mafatihul Ghaib. Tiap malam Jumat saya baca. Jadi kan boleh ikut online tiap malam Jumat dan malam Senin. Yang ikut kurang lebih 3.000-an. Mahasiswa Mesir, mahasiswa Saudi juga banyak ikut pakai online. Monggo. Saya baca tafsir yang paling sulit karangannya Muhammad Fahrazi. Taklid pada Syafi'i. Imam Baqillani, Syahrastani, Imam Sanusi, Abdul Al-Iji, semua itu taklid pada Imam Syafi'i. Panjenengan SAG, panjenengan, Masya Allah. Oh macam Nahdlatul Ulama. Innad din Abdul Islam baca innal din. Dah, itu ijma. Yang kedua, akal ulama dewe-dewe, bukan musyawarah, dewe-dewe. Namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Apa namanya? Ada 9 qiyas itu. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Iqna'i. Yang akan saya terangkan 2 saja. Yang 7 kalau saya kesini lagi. Burhani, sabu-sabu, ganja, narkoba, haram atau halal? Saya berani mengharamkan, di Qurannya ada. Berani mengharamkan dulu. Di Qurannya ada. Inna sabusa wadan. Atau hadis as-sabu haram rawahul Bukhari. Wantan. Aku berani mengharamkan. Berani-beraninya mengharamkan. Harus pakai kias. Namanya kias burhani. Kias apa? Kias fakta.
Hadza muskirun, ini barang jelas, fakta nyata memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, kalau memabukkan pasti masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Haram di Quran khamr. Ini barang podo karo khamr. Fahadza haram. Namanya kias apa? Burhani. Nomor 2, kias aulawi. Nempeleng ayah ibu boleh tidak? Quran nggak melarang tuh. Betul, nggak ada di Quran. Jangan lempeleng bapak ibu, nggak ada. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak orang tua, ayah ibu. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya orang tua, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, tempeleng aja. Boleh tidak? Oh nggak boleh, kenapa? Oh nggak boleh, kenapa? Quran nggak melarang kok. Yang dilarang ngomong kasar, bentak-bentak. Menempeleng nggak dilarang. Harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa besar pada orang tua, lebih-lebih komoh deui nempeleng. Paham boten? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Quran melarang kita marak-marak apa? Bahasa Jawa apa? Mendekati zina. Haram, jangan mendekati zina. Wala taqrabu. Zinanya marak-marak haram, zinanya luwe-luwe. Jawabnya gitu jawabnya. Zinanya luwe-luwe komodai, lebih-lebih fabil aula. Marak saja, mendek saja dengan perzinaan dosa, zinanya lebih-lebih. Gitu jawabnya. Itu mengambil gitu namanya qiyas aulawi. Itu jawabannya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi dalam surat kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Pun, ini kuring kesemawan pun. Kalau mau rinci ngaji dewe. Berjasa buatan Syafi'i. Berjasa buatan. Nah, metode akliyah, ijma' dan qiyas melahirkan apa? Melahirkan apa? Metode ijma' dan qiyas melahirkan ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil metode ijma' dan qiyas. Fathul Qahari, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahalli, Majmu', Muhadzab, Sapinah, Sulam Taufik, Sulam Munajat. Apa lagi? Apa lagi? Ini Adul Badingah. Iqna. Itu semua kitab fikih hasil dari metode ijma' dan qiyas yang dilakukan oleh para ulama. Oleh karena itu, fikih ini merupakan ijtihadiyah. Kalau memang sudah tidak cocok dengan zaman saiki, ya bisa dirubah kita melalui Munas Musyawarah Nasional. Banyak sekali dalam kitab kuning tidak ada, tapi kita harus jawab sekarang. Hukumnya sholat Jumat di kantor. Ayo gimana? Bukan masjid itu. Tapi di kantor Jakarta, Jumatan di kantor KB. Hukumnya gimana? Hukumnya bunga bank bagaimana? Hukumnya keluarga berencana membatasi anak bagaimana? Itu nggak ada di kitab Imam Syafi'i. Maka kiai-kiai musyawarah menjadinya musyawarah nasional para ulama. Paham boten? Waktu sholat asar itu kalau ono barang ngadeg, bayangannya lebih panjang. Itu berarti sholat duhur udah habis, asar udah masuk. Iya nih Indonesia, dan Swedia, Skotlandia, ning kutub utara nggak ada matahari. Ayo piye yo, matahari nggak ada di sana. Kadang-kadang sehari itu 21 jam, kadang-kadang cuma 8 jam sehari semalam. Itu perubahannya luar biasa, ekstrim. Kadang matahari cuma 2 jam nongol, kadang matahari sampai malam. Sholat maghrib jam 9 malam, kadang-kadang seperti itu. Di daerah utara, Swedia, Swiss, Skotlandia. Ayo piye. Ya mari kita dimusyawarahkan. Ning kitab kuningnya mboten wonten bahas niku. Paham mboten?
Bon. Ada lagi, siapa lagi ya? Ulama siapa lagi ya? Pokoknya walhasil yang mempertahankan Islam, yang memajukan Islam adalah para ulama. Yang menciptakan, menggagas matematik aljabar Jabir bin Hayyan al-Azdi, tahun 100, wafat tahun 161, lahir tahun 100, wafat tahun 61, murid Imam Ja'far as-Shadiq, yang pertama kali menciptakan kacamata, sing aran kacamata Hasan ibn al-Haytham, yang menciptakan ilmu pertanian Abdul Ghani an-Nabulsi, yang menciptakan kedokteran Abu Zakaria Ar-Razi, pertama kali ke dokter, kitabnya namanya Al-Hawi Fitib, kitabe saniki wontene duduning manjenang di Prancis. Kitabe Imam Razi kedokteran wontene temudi di Prancis, di Universitas Sorbonne wonten kitabe teng mriku wonten. Apalagi walhasil yang pertama kali mencoba terbang, sing pertama kali wong pengen mabur orang Islam, namanya Abbas bin Farnas. Pertama kali terbang berhasil 10 menit, 2 kali 15 menit, 3 kali 20 menit, 4 kali kesuwen, tiba, ceblok, mati. Iya, itu yang pertama kali orang terbang, Abbas bin Farnas. Yang pertama kali menciptakan alat musik, organ, namanya Al-Qanun bahasa Arabnya, organ, itu Abu Nasr Al-Farabi. Kitabnya saya punya, kitabnya namanya Al-Musiq Al-Kubro, The Big of Music. Saya nggak bisa baca, tapi saya punya kitabnya. Yang nggak bisa baca musik balok-balok itu, paham betul? Jadi dulu orang Islam luar biasa membangun peradaban kemajuan agama Islam. Nah, pesantren sampai sekarang masih mempertahankan itu semua. Malah di pesantren itu ada kitab kecil dibaca karo kiai ne, namanya kitab Ja'a Zaidun. Dibaca mboten? Teng Sitangkol dibaca mboten? Tapi kayaknya harus tahu nggak cara ngerti. Kayaknya harus tahu cara menjelaskannya. Zaidut tawilul abyad ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya Zaidun utawi Zaid atau wilu wonge dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baiti nang jero umahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Paham mboten? Kalau bisa menjelaskan, ini namanya kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality. Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana muttaqi posisi, biadi saifun tangannya kul golok, to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Orang pahamnya misalnya. Di pesantren itu kiainya nggak bisa nerangaken. Siapa itu? Siapa dia itu? Oh, dia Gus Dur. Gus Dur orang seperti apa? Rupanya seperti apa? Kualitasnya seperti apa? Apa hubungannya Gus Dur dengan orang lain? Kapan itu terjadi? Di mana terjadi? Oh, dia presiden. Di mana Indonesia? Kapan tahun sekian? Karena muttaqi, posisinya gimana? Kuat apa lemah posisinya waktu jadi presiden? Biadi saya pun tangannya dua golok. Apa kekuatannya Gus Dur? Lawahu apa aksinya? Faltawa apa reaksinya? Itu namanya kategori 10. Paham boten? Ya boten bakal paham. Bon. Ada lagi ulama berjasa besar, namanya Imam Ali Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau punya guru namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali punya guru Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Hudhal Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadzam. An-Nadzam gurunya Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pencetus ilmu kalam, pendiri madzhab Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya adalah Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali istri kedua namanya Khawlah binti Ja'far, punya anak Muhammad pinter, gak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang istrinya yang ibunya Fatimah berpolitik. Kalau yang ini tidak, menggelar pengajian mawon, murid hebat-hebat.
pendiri Mu'tazilah, pendiri Qadariyah, pendiri Jahmiyah, pendiri Murji'ah. Itu muridnya Muhammad bin Sayyidina Ali bin Hanafiyah. Walhasil Imam Asy'ari ngeten jasa. Imam Asy'ari sangat berjasa pada orang awam, termasuk saya. Termasuk saya ini orang awam. Coba Imam Asy'ari maca Quran, bola balik, hatam balik lagi, menjumpai Allah itu kesimpulannya harus punya sifat 20. Itu pemahaman Asy'ari dari Quran. Paham betul? Paham betul? Sifatnya Allah pinten? Pinten? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya sampai 20 yang wajib. Itu pemahaman Imam Asy'ari memahami Quran. Qurannya betul wonten sifatnya Allah 20, nggak ada gitu, nggak bunyi gitu, nggak. Tapi Imam Asy'ari bimbing umat supaya umat bisa kenal karo Gusti Allah. Yang dikenal sifatnya, karena zatnya nggak kelihatan. Tapi kita tahu sifatnya Allah, wujud, qidam, baqo, qudrah, iradah, sama, basar, supaya kita kenal karo Gusti Allah. Paham betul? Nah, di dalam Quran tidak ada sifat wujud. Ayo. Jangan pernah baca Quran betul sih. Jangan pernah baca Quran betul awal sampai akhir. Ada tidak? Innallaha wujud. Wonten betul? Tapi innallaha sami'un basir. Wonten? Azizun hakim. Wonten? Hayyun qayyum. Wonten? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wonten? Innallaha bikulli syai'in alim. Wonten? Sifat ilmu, sifat kudrah, sifat irdah wonten. Tapi innallaha wujud. Allah itu ada. Wonten mboten ing Qur'ane? Yakin? Wonten mboten ing Qur'ane? Yakin? Tahu maca Quran? Tidak ada di ayat Quran innallaha wujud. Tapi Imam Asy'ari dengan istihadnya ngeman karo umat. Sing pinter terserah, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi terserah mau sifat 30 mau ora, wong pinter itu sudah cerdas filosof. Kita orang awam ini dibimbing karo Imam Asy'ari mengenal Allah dengan sifat 20. Sifat wujud tidak ada dalam Quran. Nah begini, Imam Asy'ari berpendapat bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo bunyi bareng. Kita ini, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah paham ora iki? Ayo kita pahami. Ada 3 domir pronoun kata ganti dalam bahasa Arab. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Kata ganti pronoun. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Said, ana Khalid, ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Zainab, ana Maryam. Tapi nanti mati kabeh betul. Mati betul bakal manusia ini. Tinggal anak aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu Tuhan. Bukan aku Abu Bakar, Hasan, Khalid, Muhammad. Bukan. Aku siapa? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali ana. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Ahmad, aku Bakar, aku Toto, aku Sukardi, aku Solikin, aku Maryam, aku Zainab, aku Dian. Mati kabeh wis. Tinggal aku. La ana illa ana. Kedua, anta. Anta Muhammad, anta Abu Bakar, anta Hasan, anta Khalid, anta Zainab, anta Dian, anta Tuti. Mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang tidak mati.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau itu Tuhan. Anta itu Tuhan. Bukan anta Muhammad Ahmad Solikin, bukan. Engkau Tuhan. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali Engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada Engkau kecuali Engkau. Jadi hakikate ana, hakikate anta, hakikate huwa, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali Dia. Bukan Dia Hasan, bukan Dia Khalid, bukan Dia Ahmad. Dia siapa? Allah. Hakikatnya ana, hakikatnya anta, hakikatnya huwa. Siapa? Kita ini pinjam, nyilih. Kita menggunakan aku, engkau, dia, pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab ya Allah. Maunya berapa tahun pinjamnya? Oh, nggak mau jawab ya? Maunya berapa tahun pinjamnya? Sama pinjam itu. Aku Hasan, aku Ahmad, aku Solikin, aku Toto, aku Edi. Pinjam itu, ngomong aku itu. Kamu siapa? Kamu Hasan, kamu Khalid itu. Pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Nggak jawab ya Allah. Jawabnya jawabnya terserah yang meminjemi. Terserah yang, siapa tahu balik kokainnya ditarik. Mau pinjeman kok. Paham betul? Jadi Imam Asy'ari sayang kepada kita semua supaya kita tahu bahwa Allah itu punya sifat bisa disapa. Wahai ya Qadir, ya Murid, ya Sami', ya Basir. Kita nyapa Gusti Allah kan? Kita menyapa Gusti, ya Wajibal Wujud. Nyapa kalau Gusti Allah. Zatnya betul kelihatan. Sifatnya yang kita harus tahu. Itu jasanya Imam Asy'ari terhadap umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Bon. Yang kedua, pesantren merupakan benteng kesatuan keutuhan Republik Indonesia. Percaya mboten? Tahun 39, tahun 36 NU Muktamar Banjarmasin, keputusannya Indonesia bukan Darul Islam tapi Darus Salam. Indonesia bukan tapi Darus, negara yang damai, negara yang hidup bareng-bareng damai, merekrut semua yang ada, agamanya apapun, sukunya apapun, semua adalah satu warga negara Indonesia. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, bukan negara Konghucu. Negara Indonesia kebangsaan nasional. Indonesia bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Madura, bukan negara Melayu, bukan negara Batak, Dayak, Bugis, Ambon, bukan negara Papua, bukan negara Cina, bukan negara Arab. Negara Indonesia yang di dalamnya ada 740 suku. Semua satu keluarga besar Indonesia. Ini keputusan Muktamar NU tahun 36 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Paham boten? Makanya Ki Hasyim Asy'ari mengatakan, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Podo karo demi agama. Wa man khana li watani halalun damuh. Barang siapa mengkhianati tanah airnya, boleh dibunuh. Tapi Mbah Hasyim tidak mengatakan kafir. Hasyim tidak mengatakan kafir. Ini wong Islam, kau jadi antek ke Belanda, jadi antek ke Jepang, bunuh. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari tidak mengatakan kafir. Tidak, dia tetap Islam. Tapi boleh dibunuh. Namanya bugot. Apa namanya? Mbah Hasyim Asy'ari. Dari awal NU sudah menerima NKRI sebagai kesepakatan akhir, final. Maka barang siapa yang ingin merubah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, ingin merubah dengan Islam misalkan, silakan. Tapi jangan hidup di Indonesia. Silakan hidup di Afghanistan. Afghanistan bu, 100% Muslim, 99% madhabnya Hanafi ahli sunnah, Tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah. 7 suku, hanya 7 suku. Perang sudah 40 tahun, paten-patenan, bom-boman, lagi sholat, lagi maulid Nabi, dibom pasar, rumah sakit, madrasah. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani hafal Quran.
alumni Al-Azhar, lulusan Al-Azhar Mesir dibunuh, kafir katanya yang bunuh. Presiden dibunuh, kafir. Ada perempuan nyanyi dibunuh. Kenapa? Karena perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram. Saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Itu Rahwan. Gimana caranya? Datang ke PBNU. Taliban 11 orang. Dia diundang oleh Pak Yusuf Kala, wakil presiden waktu itu, wakil presiden, diarahkan suruh datang ke PBNU. Saya temuin, saya ceritakan, Indonesia tidak bicara agama, tidak bicara madhab, bicara Indonesia bersatu. Kalau udah Indonesia bersatu, agama silahkan mau sembahyang dari semalam saya benjut, mau puasa tiap hari, mau sedekah tiap saat, mau pergi haji tiap tahun, mau umroh tiap bulan, bangun masjid tiap RT. Gampang betul? Gampang atau angel? Itu negara Pancasila. Silahkan mengamalkan agama Islam. Yang Kristen silahkan, yang Katolik monggo, yang Hindu silahkan. Kita orang Islam pengajian sampai malam kayak gini di Afghanistan, betul wantun, nggak berani ada pengajian malam-malam kayak gini di Afghanistan sampai sekarang. Di Libya belum aman, di Suriah paten-patenan, ada ISIS, ada Al-Qaeda, Jabhatun Nasrah, ada Syiah, ada Sunni, ada 10 tahun. Di Libya sudah sekian tahun. Yaman melarat, wong bodoh-bodoh, perang saudara. Saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Saudara, paten-paten. Gimana caranya? Negara Somal bubar negara. Saya ingin paham syariat Negara Somal, negara gagal. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Ingin negara Indonesia seperti itu? Awas saya Pak Alen. Berdasarkan kitab, berdasarkan Pancasila, kita akur, rukun. Silahkan mengamalkan agama sebebas. Pesantren saben desa, madrasah saben desa, musola saben RT, boleh-boleh saja, silahkan saja. Panjenengan percaya sama saya kan di Arab 13 tahun, percaya nggih? Di Arab tidak mungkin bikin pesantren dengan gampang, tidak mungkin bikin masjid tanpa izin pemerintah, tidak mungkin bikin madrasah atau pesantren tanpa izin pemerintah. Ya di sini juga sebaiknya izin pemerintah, tapi banyak sekali orang bikin madrasah tanpa izin, jalan saja lah. Nanti IMB-nya nanti diatur belakangan lah. Wah, kalau di Saudi tangkap sudah tanpa izin, sini nggak ditangkap, belakangan diurus IMB-nya belakangan lah. Paham boten? Ya Allah, kita bersyukur berkat Nahdlatul Ulama Indonesia utuh, selamat, karena tidak ada kiai satupun yang ngajarin ngebom pada santrinya. Ngene ya cara ngebom, wonten mboten santri kayak anu kiai gitu. Kiai Cilacap wonten mboten ngajari santrinya, gini caranya ngebom, gini caranya ngerakit bom, masangnya gini lho ya. Paham? Wonten mboten? Mboten wonten. Kiai itu kabeh sing akur, sing rukun. Ada orang, waduh kiai istri kula galak, cerewet, bawel, rewel. Jadi gimana? Badhe kula cerai kiai. Jangan. Ojo dicerai. Kudu-kudune ora kuat, kawin maneh wae. Kata kiainya, bukan kata saya, kata kiainya tadi loh. Berarti kiai menjaga kerukunan loh. Tinimbang pegatan, kawin maneh wae. Inilah kita hidup di Indonesia dengan damai. Tinggal mari kita bangkitkan agama Islam, pendidikan. Al-Bayan sudah punya apa? STEMIK. Insya Allah Ma'had Ali. Ayo saya bantu cari izinnya. Ma'had Ali Al-Bayan. Ada SMP apa? Sanawiyah, ada aliyah, ada kurs bahasa Inggris, ada bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan yang lain harus dilengkapi. Ya Allah. Itulah kemajuan Islam, bukan demo, bukan takbir, bukan sholat di Monas. Memajukan Islam itu bukan, tapi pendidikan kita majukan, kita bangkitkan pendidikan, apalagi di zaman digital seperti ini. Lah, sing tua-tua, ayu rukun, ayu damai dengan mengadakan Maulid Nabi setiap malam Jumat. Ngoten mboten panjenengan? Ya Allah, barzanji deba harus hafal. Kalau ada kiai keluaran Al-Bayan moco barzanji masih ora hafal, masih moco, ojo diamplopin. Mulih kok.
naik ojek nggak usah diantar. Mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau ada kiai ulah alumni pesantren Al-Bayan tak kesugihan, tuh saya masih mocok ojo tinggu mana. Apa bedanya kiai dengan SAG? SAG pantas mocok. Kiai mana pesantren jangan baca khutbah apa, khutbah nikah apa, talqin apa, tahlil apa, manaqib apa. Itu kenapa saya begitu amat ekstrim pendapat saya kenapa? Karena Barzanji debat talqin, khutbah nikah, talqin kuburan, tahlil miliknya kita. Miliknya siapa? Kalau bukan kita yang hafal debat Barzanji, apa Muhammadiyah yang suruh ngapal? Apa HTI yang ngapal? Apa Wahabi Salafi yang ngapal? Paham betul? Paham betul? Kita harus hafal. Wa amma taifad'u taqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa rabi badiyah wa ramaw bil hijar ma'ada sallallahu alaihi wasallam ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laka liyadhun asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Gus Riza, oke. Gus Riza, tahu. Selamat datang kami haturkan kepada beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Al-Mahrusiyah, Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ini Kiai Lirboyo, saya juga murid Lirboyo. Muridnya kakeknya. Kalau ngaji datang Kiai Mahrus, kakeknya Gus Riza ini. Kalau subuh Mughnil Labib, kalau pada duhur Uqudil Juman, Sulaiman Munawwarah, pada asar Ghayatul Wusul, pada isya Fathul Wahab. Kalau ngaji kali Kiai Mahrus, mbahnya Gus Riza ini, Gus Dr. Riza ini, Gus Riza bin Imam Yahya, Imam Yahya bin Kiai Mahrus bin Nyai Hasinah, Nyai Hasinah bakyunya Kiai Sirod, mbah kulo. Ya, Nyai Hasinah ibunya Kiai Mahrus, bakyunya Kiai Sirod, mbah saya. Kiai Mahrus bin Hasinah binti Sa'id. Kalau saya bin Akil bin Sirod bin Sa'id. Jadi kalau kali Gus Riza masih dulur masih. Hanya beliau santrinya 42.000. Santrinya Lirboyo itu 42. Masya Allah. Satu pondok yang santri paling banyak. Padahal ya sumpek ya kotor ya. Ya WC-nya kotor ya. Saya dulu waktu tahun 68 sampai 71 di Lirboyo, saya 68 sampai 71 itu santrinya baru 2000-an lebih. Sekarang 42.000 santrinya. Masya 47 nih, 47.000 sekarang. Mudah-mudahan semakin berkembang dan semakin berkualitas. Kalau 47.000 yang pinter 4.700 saja udah luar biasa itu. Yang pinter 4.700, gak usah semua pinter lah. Sudah alhamdulillah. Kalau terusakan, Barzanji debat harus hafal. Siap? Jawab siap. Awas kalau mau coba Barzanji masih moco, awas. Tenang, saya pesan nih. Kalau kiai mau coba Barzanji masih moco, ojo diamplopin. Mulih dewe, gak usah diantar, naik ojek. Ngimami tahlil, mimpin talqin, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, hafal-hafalan. Gitu. Syukur-syukur apal burdah, apal mboten majenengan burdah. Mboten. Ya kakunya NU kan apa yang suruh ngapal HTI aja ya. Sampeyan wong NU ora gelem apal burdah, apa saya nyuruh HTI, Wahabi, Salafi, Muhammadiyah, Persis. Apa itu yang saya suruh ngapal? Apa kalau merintah jenengan mohon ngajak jenengan mohon
Kalau ngajak panjenengan nggih, monggo apal bur. Suatu ketika ada orang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah Mesir. Gurunya namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya Syekh Abdus Salam bin Masyis. Abdus bin Masyis gurunya Syekh Syuaib Abu Madjan Al-Ghauth. Al-Busiri sakit lumpuh sebulan, orang sotangi setruk, ngimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Ditanya jawab, panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Nek jumpa gendruwo, jumpa pocong, kuntilanak, ngimpi sering? Ngimpi jumpa Rasulullah, beliau matur, ya Rasulullah, saya ingin punya ide, punya keinginan menggagas ngarang qasidah yang isinya muji-muji panjenengan. Ya silakan. Ya wis gawenan wis. Seminggu ngimpi ketemu mana? Seminggu. Sudah jadi Rasulullah. Oh, sudah jadi. Coba dengarkan seperti apa? Sami'ni. Saya ingin dengar. Dibaca. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya. Besoknya wa ta'affa fauran, sembuh dari setruknya. Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Amin tadakuri jironim bidi salami, mazatadam anjaro min muklatim bidami, am habbatir rihu min tilqai kadhimatin, wa aumadul barku fi dhulma'i min idami, famali aynayka in kultakfu fahamata, wa mali qalbika in kultastafik yahimi, ayah sabus sabu annal hubba munkatimu, ma baina munsajimin min huwa muttarimi, laulal hawa lam turik dam'an ala talali, wa la arik tali dhikri bani wal alami, fakaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami, wathbatal wajdu khatai abratin wadana mital bahari ala khaddaika wal anami. Betul apa panjenengan? NU dudu ya. Amin tadakuri jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau lagi kangen, rindu pada kekasihmu perempuan di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Atau engkau lagi teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum? Kenapa kamu menangis terus? Kelihatan sekali, gak bisa disembunyikan kamu ini. Pasti lagi mabuk cinta. Itu bekas air matanya tuh, seperti kalen di dua pipimu. Wat batal wajdu khattai abratin wadona. Di pipimu jelas sekali ada bekas air mata membekas seperti kalen. Ngaku saja, kamu lagi kangen sama seorang. Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwafa arraqani, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi rindu, kangen, lagi tergila-gila, sampai nangis gak henti-hentinya, gak enak makan, gak enak tidur, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu, kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti akan memakluminya. Siapa sih yang lagi kamu rindukan? Gadis mana? Perempuan mana? Siapa sebut namanya? Yang saya rindukan, yang saya kangeni, yang saya tangisi adalah
Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Alumni Al-Bayan harus hafal burdah. Siap? Siap betul? Santri mana? Santrinya mana? Santrinya mana? Mana santrinya? Putra putri mana? Harus hafal burdah. Ya Allah. Yang saya kangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah yang kuharapkan syafaatnya, pertolongannya ketika saya sedang menghadapi kesulitan. Hanya dia saya harapkan pertolongannya, syafaatnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi nasabe Nabi Muhammad jelas betul. Nasabe jenengan jawab ya angkatan. Nasabe Nabi Muhammad mbambae sampai Nabi Adam jelas betul. Nasabe jenengan siapa yang ngaku yang jawab jelas semua ayo. Sebutkan 10 kalau ngakunya jelas. Ayo bin siapa 10 ayo. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjada saunan lismi tarakus sifa hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Gusti Allah menjaga mbah-mbahnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga dari apa? Dijaga sing opo? Dijaga dari tarakus sifah. Leluhurnya Nabi Muhammad tidak ada yang pernah berbuat zina. Tidak ada yang zina itu. Nama yang saya sebut tadi sama Nabi Adam bin Adamin wa ila abi wa ummihi, sampai bapaknya ibunya tidak ada yang berbuat zina. Bapak dan jenengan, mbak jenengan dijamin? Tak. Kalau ditanya jawab bah. Mbak jenengan dijamin? Kalau mbahnya Rasulullah dijamin kalau Allah tarakus sifah, tidak ada yang pernah berbuat zina. Yang saya sebut namanya sampai Nabi Adam tadi. Kenapa? Karena semua mbah-mbahnya Nabi Muhammad membawa amanah, membawa nur Muhammad. Gusti Allah menciptakan nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam diciptakan, nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus turun temurun sampai mbahnya Abdul Muttalib mukanya padang, pindah ke Syekh Abdullah mukanya semakin padang, pindah ke rahimnya Siti Aminah, lahirlah Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Ngoten-ngoten. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pindah rahimnya Siti Aminah, lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan. Fawulida sallallahu alaihi wasallam
sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami, bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab pamannya kaget. Umayyah Aminah padang banget. Umayyah Aminah koyo no listrike, ada apa itu ya? Abu Lahab perintah budaknya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Coba Thuwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa kok terang benderang koyo no bulan. Thuwaibah pergi, balik, bos, majikan. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki itu. Sinar itu dari bayi itu. Sinar itu dari bayi itu. Sekarang dikasih nama Muhammad namanya. Oh gitu ya. Abu Lahab seneng. Ponakan lahir lanang, Muhammad namanya. Thuwaibah, kamu sejak hari ini bukan budak, merdeka bebas seperti saya, seperti yang lain lah. Bukan budak, bukan sahaya. Ayo, merdeka. Cuma saking senengnya ponakan lahir namanya Muhammad. Walaupun nanti Abu Lahab itu kafir, melebur rokok selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin dintas. Abu Lahab ini benjing, melebur neraka. Senin dintas, Selasa lebok ke mana? Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas mana? Selasa selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Dalam hadis dikatakan, dalam riwayat dikatakan, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan adabnya. Padahal Abu Lahab sudah dinas oleh Al-Quran, tabbat yada abi lahabim watab, dan seterusnya. Tapi setiap hari Senin dientas dari neraka. Opo maneh wong Cilacap, wong Majenang, setiap malam Jumat selamanya maulid Nabi. Ya Allah, yakin masuk surga pan sampean? Benjing Kanjeng Nabi ku sujud, Pak. Sujud suwe banget. Kata Gusti Allah, irfa' rasak, wis cukup sujudnya. Jaluk apa sih? Jaluk apa sih? Kula nyuwun orang-orang umat kula yang rajin baca maulid Nabi masuk surga semuanya. Ya wis sudah, ya wis. Kata Gusti Allah, orang yang suka maulid Nabi, orang Majenang, Cilacap, surga kabeh. Ya wis. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Artinya apa artinya? Saya membaca surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apa saja yang kamu minta saya kasih. Fatarda, sampai kamu senang. Sampai kamu senang Muhammad. Jangan apa wae, saya kasih. Hasyaka ya Rasulullah tarda. Tidak mungkin Rasulullah akan senang. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kalau Rasulullah melihat umatnya ada yang disiksa, umatnya ada yang masuk neraka, Rasulullah senang buatan? Buatan senang. Padahal Allah janjinya jalu opo wae, asal kamu senang saya kasih. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka kita harus yakin bahwa Rasulullah sahibus syafa'ah, asy-syafi'ul musyaffa'. Rasulullah yang bisa menolong kita dalam segala kesulitan, segala problem sampai masalah nanti di akhirat. Percaya mboten? Yang percaya pasti mendapat syafaat Rasulullah, yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah SAW. Silakan percaya monggo, nggak percaya monggo. Itu spesial bagi yang percaya saja. Kalau jenengan semua nggak percaya, biar saya sendiri yang percaya. Percaya mboten jenengan? Cekap semanten mawon. Bagi wonten manfaatipun dipun terasakan kali Dr. Gus Riza Imam Mahrus badhe memberikan mau'idhah, irsyadat, taujihat dan panjenengan sedaya. Monggo kita terusaken ngaji sampai jam berapa?
Sampai malam. Mudah-mudahan panjenengan dapat ilmu yang manfaat dari Gus Riza, Musyrif Ma'had Lirboyo Kediri, jauh-jauh datang dari Lirboyo kedah panjenengan pirengaken nggih. Cekap semanten mawon, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu wakil akamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.